Saya melihat sekarang fenomenanya itu wisata atau industri halal itu naik pesat, bahkan di luar negeri. Jadi banyak perusahaan sekarang yang berlomba-lomba untuk menarik wisatawannya yang dalam konteks muslim yang juga besar itu dengan label halal. Saya khusus mendatangkan Pak Heri kali ini karena ada topik yang benar-benar harus kita bahas tuntas. Saya melihat sekarang fenomenanya itu wisata atau industri halal itu naik pesat, bahkan di luar negeri. Jadi banyak perusahaan sekarang yang berlomba-lomba untuk menarik wisatawannya yang dalam konteks muslim yang juga besar itu dengan label halal. Ada Turki, ada Timur Tengah, Eropa, dan yang paling luar biasa adalah Malaysia. Mereka selangkah lebih siap dari sisi akademisi, dari sisi industrinya. Serius. Dan saya melihat juga di Indonesia ini masih belum banyak institusi bisnis atau stakeholder bisnis itu yang aware tentang masalah halal ini. Jadi mungkin kita perlu Pak Heri untuk memberikan gambaran secara menyeluruh seperti apa sih bisnis halal di Indonesia. Ya, monggo silakan. Terima kasih Pak Denny, luar biasa. Saya disuruh bicara soal halal. Tapi memang sesuatu yang halal itu yang memang sangat nikmat Pak Denny, nikmat dan menyehatkan. Ya, kalau nggak halal dan nggak sehat, ya kan? Nanti saya akan bicara soal itu. Jadi gini Pak Denny, industri halal di Indonesia ini menurut saya memang perlu untuk digalakkan. Pertama, dari sisi jumlah populasi penduduk muslim di Indonesia ini yang luar biasa jumlah, potensi pasar halal begitu besar, target marketnya jelas. Namun ada satu hal yang menurut catatan saya, kenapa kemudian para pelaku UMKM atau pelaku usaha industri itu belum memperhatikan sektor halal. Lalu menurut catatan saya, menarik, ada sebuah realitas. Yang pertama ini adalah dalam catatan saya adalah bahwa para pelaku usaha kita ini mengenal halal. Sudah mengenal halal. Apa halal? Kalau orang rabi itu kan ya halal gitu kan. Ya, banyak yang mengenal halal. Tapi apa? Belum sadar pentingnya standarisasi halal. Okay. Mereka kenal tapi nggak paham juga istilah apa ya? Nggak sadar ya? Ya kenal dengan halal, tapi tidak merasa penting. Okay. Ini problem ini. Problem. Itu yang pertama. Nanti kita akan diskusi. Dan catatan saya berikutnya adalah bahwa para pelaku usaha kita, utamanya di UMKM, ini belum berpikir nilai pentingnya implementasi standarisasi halal. Oke. Belum berpikir nilai pentingnya standarisasi halal. Itu menarik. Catatan saya, menurut pengusaha, itu hanya menjadi beban, jadi cost. Ada sertifikasi, artinya ada uang yang harus keluar lagi, dan itu mendapat beban. Kalau costnya semakin tinggi, pendapatannya sama, artinya mengurangi margin. Yes. Itu mungkin Gus. Nanti kita diskusikan. Catatan saya berikutnya adalah para pelaku usaha atau industri kita, utamanya di UMKM, belum berstrategi. Strategi apa? Strategi dengan melihat peluang pasar halal yang besar. Dari sudah saya sampaikan. Mereka nggak sadar
seandainya mereka bersertifikasi halal, artinya 350 juta kali 97% tadi itu adalah target market yang jelas, Yes. objektif market istilahnya. Itu yang tidak dipahami. Oke, catatan saya berikutnya adalah ini penting. Senang bergantung alias apa? Menunggu bola. Menunggu bola. Oke. Artinya apa? Belum memformulasi usaha berstandar atau bersertifikat halal. Oke. Mereka hanya reaktif saja, tapi tidak responsif. Yes. Jadi mungkin menunggu sertifikat itu wajib baru bergerak. Ya. Bukan mereka melihat di mana sih pentingnya, Ya. efeknya terhadap sustainable atau keberlangsungan usahanya, malah mereka hanya menunggu saja sampai diwajibkan. Nanti kita bahas. Oke. Lalu catatan saya berikutnya adalah ini menarik catatan saya. Berdalih kita ini muslim, ya. Jadi sudah pasti kita ini halal, ya. Jadi berdalih bahwa kita ini muslim. Jadi produk yang kita buat itu pasti halal. Ini berdalih seperti itu. Padahal harusnya ada kriteria dan syariat yang harus dilakukan supaya benar-benar halal. Ya. Nanti kita diskusikan. Lalu catatan saya berikutnya adalah pelaku usaha kita atau UMKM berada di zona nyaman. Berarti sebenarnya Artinya gini Pak, tanpa label halal saja bisnis kita jalan. oh, Tanpa ada label halal saja di produk kita laku atau terjual. Ini realitas. Realitas yang terjadi pada dunia usaha di Indonesia itu adalah 6 poin tadi menurut catatan saya. Yang pertama adalah soal mengenal halal tetapi belum menyadari betapa pentingnya produk itu bersertifikat halal. Dan yang kedua adalah belum berpikir nilai penting implementasi dari standarisasi halal. Lalu yang ketiga adalah belum berstrategi dengan melihat peluang pasar halal yang begitu besar. Dan senang bergantung, belum menjemput bola. Ya, kemudian berdalih bahwa kita muslim, maka produk yang kita hasilkan adalah pasti halal. Dan yang terakhir yang paling menurut saya ini penting lagi itu adalah bahwa ada satu statement begitu ya dari teman-teman pelaku usaha itu adalah tanpa halal saja kita bisa jual. Ya. Tanpa label halal, tanpa logo halal kita bisa memproduksi dan laku terjual. Wah, ini ibaratnya itu sebuah jebakan benteng. ya. Begitu nanti ada pengusaha yang sudah bersertifikasi halal, Ya. maka pasarnya akan dirangkul. Sementara dia belum siap. Itu bahaya ke depannya ya. Padahal begini Pak Ben. Iya. Dalam bisnis itu Pak Ben, ini kita bicara soal bisnis halal. Oke. Dengan catatan saya tadi Yang 6 hal. yang 6 hal tadi, menurut saya itu harus sudah mengubah cara berpikirnya dalam konteks menjalankan sebuah manajerial usaha. Oke. Situasinya sekarang ya, tidak pakai bahasa ini. Gus, mungkin kita berpikir lebih ke depan sedikit. Ya. Itu kira-kira apa sih yang perlu dilakukan para stakeholder bisnis ini? Jadi ada pemerintah, ada UMKM, pengusaha, masyarakat, dan sebagainya. Supaya industri halal ini kita bisa capai di Indonesia dengan baik. Ya. Kalau ngomong industri halal semacam-macam ya, ada busana, ada wisata, ada kulinernya, harus mungkin ada yang bisa disampaikan Gus. Ya, kembali lagi dengan catatan saya tadi begini. Jadi kalau menurut saya adalah PR pertama itu adalah menyadarkan para pelaku usaha betapa pentingnya yang namanya sertifikasi halal. Sebab kita nggak usah ngomongkan soal bisnisnya dulu. Kita
bicara hulunya saja. Produk yang halal itu kan melalui proses yang begitu luar biasa. Iya, iya. Kalau makanan ya dicuci dengan bersih, bebas dari bahan-bahan yang masuk dalam kategori yang Haram. tidak dihalalkan. Dan tentu pasti menyehatkan. Iya. Kalau sudah produk yang dijual itu adalah produk yang menyehatkan, maka orang kemudian akan memberikan satu penilaian bahwa produk yang dibeli itu adalah produk yang menyehatkan. Betul banget itu. Tempatnya bersih, ya kan? Lalu kemudian diolah dengan proses yang baik, orang akan menjadi lebih semangat. Betul. Saya seringkali dapat cerita orang-orang di Eropa, di luar negeri itu justru lebih suka makanan yang berlisensi halal karena tadi itu lebih sehat. Mulai dari cara pemotongannya, Ya, tidak ada darah di dalam daging, tidak ada bakteri dan lain sebagainya. Itu luar biasa ya. ini baru bicara soal hulunya. Iya, paling dulunya. Ini baru hulunya. Artinya apa? Bahwa kalau sudah produk itu diproses dengan metodologi halal, ya, maka produk itu dijamin menyehatkan. Artinya dari sisi masyarakat atau konsumennya ini sekarang sudah teredukasi. Artinya mereka sudah siap kalau ada produk halal di launching. Mereka sudah pintar, mereka akan memilih produk halal daripada yang tidak halal. Contoh yang saya sampaikan di luar negeri tadi. Mestinya di sini yang lebih aware tentang itu. Ya, mestinya dari Iya. mestinya dari. Nah, itu dari sisi hulu. Kalau mau, nah hilirnya adalah ketika sudah produk itu bersertifikat halal, lalu kemudian kepercayaan masyarakat itu tinggi bahwa produk yang bersertifikat halal itu adalah produk yang higienis, maka akan dipilih oleh konsumen. Berarti produk yang bersertifikat halal akan menggilas produk-produk yang tidak bersertifikat. Nah, karena itu para pelaku usaha industri UMKM, ayo Itu urgensinya tadi ya, harusnya dipahami. dipahami ternyata dengan bersertifikat halal, maka tanpa kita banyak ngomong kepada calon konsumen kita, produkku halal, produkku sehat, produkku ini sudah halal dan terlibat. Waduh, tanpa banyak bicara soal itu. Saya jadi ingat kapan hari kita seminar Bu Seri. Oh iya. Ada peserta yang menyampaikan produknya bumbu pecel Ya. masuk ke beberapa minimarket itu ditolak karena tidak ada label halal. Betul nggak terakhir ini ya? Oh iya. Diskusi itu ya. Waktu itu singkat di mana ya? Universitas terbuka tentu ya. Tentang pengabdian masyarakat Oh pecel. iya, iya betul. Iya. Ada menarik itu. Ada para pelaku usaha yang berusaha untuk masuk pada modern market, gitu ya. Lalu ada kriteria tertentu untuk bisa masuk. Salah satunya adalah Stempel halal. adanya sertifikat halal dan produknya itu diberi halal. Ya. Dan ternyata UKM tadi tidak siap ya. siap untuk menunjukkan sertifikat halal dan logo halal. Akhirnya yang terjadi adalah dia tidak bisa mendisplay produk, tidak bisa masuk di modern market. Kejadian yang benar-benar ya sudah terjadi ya. Harus bisa diantisipasi. Belum lagi Pak, ini saya khawatir. Nanti kalau kemudian banyak para pelaku UMKM ini nanti atau pelaku usaha atau industri gitu ya, makanan dan minuman itu bukan hanya makanan dan minuman, tapi sekarang sudah banyak juga kosmetik yang halal. Kalau tidak diberikan label halal, saya khawatir ini. Nanti tiba-tiba muncul satu statement misalnya yang tidak halal, yang tidak mencantumkan label halal akan diberi stempel non halal. Ini non halal. Wah ini danger ini. Yang itulah pentingnya kita respon terhadap perubahan ya. Jangan istilahnya itu hanya apa ya istilahnya itu berubah karena dipaksa. Ya, makanya dalam catatan saya tadi. Yang keenam tadi kalau Yang kelima. Yang kelima.
Oke, sekarang dari sisi pengusaha ya sudah Mas. Ya. Mungkin dari stakeholder yang lain, pemerintah atau Kemenak atau apa yang mungkin bisa menyemangati supaya proses transformasi industri halal ini bisa lebih cepat terus. Oh, kalau menurut saya Pak Benny, ada dua hal yang harus dilakukan, baik itu dari sisi pemerintah maupun dari sisi pengusaha. Oke. Dari sisi pengusaha maka sudah mulai untuk merespon perubahan yang terjadi, bahwa begitu banyaknya para minat konsumen yang menginginkan produk yang bersertifikat halal. Kemudian dengan tadi yang sudah diceritakan sama Pak Benny, ada pelaku UKM sambel, dia tidak bersertifikat halal, lalu dia tidak bisa masuk di supermarket itu. Artinya kan berarti menjadi satu elemen penting, label halal itu untuk bisa mengembangkan akses pemasaran. Dari sisi pengusaha, artinya ada kesadaran bahwa halal ini bukan hanya Sebagai beban, tetapi justru kalau kita mau bicara ke depannya, dia akan bisa menguasai pasar gitu ya. betul. Coba lihat dari potensi pasar yang tadi sudah saya sampaikan. Pasar musuh Indonesia sangat luar biasa. Artinya apa? Kalau sudah pasar musuh yang begitu besar, artinya apa? Berarti produk kita harus sudah bisa dilihat halal. Belum lagi, sekarang lagi banyak kepo halal. Kepo. Kepo, Pak. Kepo itu bukan hanya kepo halal, tahu Pak? Kepo halal, Pak. Kepo terhadap produk halal, ini halal kan? Oke. Kurios gitu ya. Nah, ini boleh bahasanya anak sekarang. Boleh. Oke. Cek dulu ini. Benar halal ya? Cek. Apalagi sekarang ngecek mudah sekali dengan platform digital ini. Oh, ini kalau sudah dicek ternyata misalnya terjadi sebaliknya, misalnya dia mencantumkan label halal, tetapi begitu dicek ternyata belum terdaftar, maka kan apa yang terjadi, Pak? Trustnya hilang gitu ya. Trustnya hilang, merasa bahwa ini adalah pengorbanan publik. Dari sisi pemerintah, maka yang harus dilakukan adalah bagaimana membuat sebuah program untuk mempercepat bagaimana meningkatkan kesadaran para pelaku usaha, para pelaku industri, para pelaku UMKM untuk sadar tentang betapa pentingnya nilai standarisasi sertifikasi halal. Dengan cara apa? Nah, ini Pak yang menarik. Jadi gini Pak, saya itu mengamati kampanye halal ini belum begitu optimal. Artinya hanya dikampanyekan, ayo halal. Lalu kemudian produk yang tidak halal tidak sehat. Lalu kemudian yang tidak halal tidak layak dikonsumsi. Hanya sebatas itu. Hanya sebatas kampanye. Kampanye seharusnya. Harusnya kampanyenya itu adalah dengan program gerakan. Kalau saya boleh sebut ya Pak, misalnya saya salut dengan kampanye batik. Oke, batik ya. Batik, paham ya? Batik itu menurut saya adalah kampanye yang sangat sukses. Oke. Dikatakan sukses karena masyarakat Indonesia itu bangga dengan batik. Oke. Saya Indonesia, saya memakai batik. Iya. Dari mulai konsumennya bangga pakai batik, yes. Kemudian mereka baik itu institusi, sekolah atau apa ada hari khusus yang menggunakan batik. Kemudian industri tumbuh ya Pak ya. Tumbuh, kemudian industri batik di Indonesia menjadi semakin tumbuh. Karena apa? Batik ini kan budaya khas Indonesia. Kemudian ada konsumen gitu ya, pengguna batik itu merasa bangga bahwa saya ini asli orang Indonesia. Coba kalau ke luar negeri itu kan ada orang yang kelihatan mana orang Indonesia dan mana yang orang Indonesia. Dari batik tadi. Artinya apa Pak? Bahwa ada sebuah keberhasilan
dari sisi kampanye batik. Hmm. Nah, Semua mungkin gerakan tadi ya. gerakan tadi Gerakan mungkin sosial. mungkin loh ya, kalau kemudian halal itu atau sertifikat halal, logo halal itu kemudian menjadi sebuah bukan hanya sebatas kampanye, tetapi ada sebuah gerakan, mungkin Sosial, ya. akan bisa seefektif batik tadi. Contoh misalnya ya, di hari tertentu, di kelembagaan tertentu, misalnya di kelembagaan pemerintah, itu ada misalnya, kalau di kantor kan setiap hari tertentu menggunakan batik, keren tuh. Artinya kemudian industri batik kemudian mulai tumbuh. Gitu. Nah, coba kalau misalnya di hari tertentu pada satu kantor, di hari tertentu di kantor pemerintahan atau di swasta misalnya, ada gerakan konsumsi produk berlabel halal misalnya. Nah, ini Maksud gerakan nyata. gerakan gitu ya. nyata Oke. sehingga apa? Akan terpatri pada pikiran para konsumen misalnya. Wih, makan oleh beli halal. Ya. Nah, ini ya. Jadi tidak terbatas kampanye dan retorika, Ya. tapi sudah diimplementasikan di Ada gerakan gerakan. tadi. Kita boleh belajar dari keberhasilan batik. Oke. Ada saya bangga sebagai orang Indonesia menggunakan batik. Maka kemudian kita harus bisa ciptakan bahwa saya muslim, maka saya konsumsi produk berlabel halal. Nah, itu akan luar biasa. Kalau sudah ada muncul statement secara komunal, secara bersama-sama, dan itu bisa dan itu dilaksanakan secara serentak, Terprogram sistematis. maka yang terjadi adalah menumbuhkan kesadaran para pelaku UMKM, pelaku industri, pelaku usaha untuk berbondong-bondong menampilkan logo halal dan didaftarkan lalu mendapatkan sertifikat halal. Sadar bahwa ini tidak hanya nambah kos, tapi mereka akan prospek revenue streamnya, arus pendapatan mereka akan semakin bertambah Ya. dengan tumbuhnya gerakan-gerakan. Iya, karena apa? Karena melihat dari sisi konsumen. Ternyata Pasarnya merespon positif. pasarnya merespon positif. Ini salah satu yang bisa dilakukan oleh Pemerintah ya? pemerintah misalnya membuat program mungkin dari Kementerian Agama kali ya. Ya. Agama lalu dengan Majelis Ulama Indonesia. Tapi dalam hal ini kan Kementerian Agama ya. Ya, nanti bersama dengan Kementerian Perdagangan Perindustrian, step selanjutnya. Itu akan mempercepat kesadaran bagi para pelaku usaha untuk bisa berbondong-bondong memberikan label halal pada produk yang dipasarkan. Baik, Gus Heri, terima kasih. Kalau ngomong halal, masih banyak poin-poin yang harus kita bahas. Ya, pertemuan kali ini kita cukupkan dulu sampai ke kesadaran. Tadi Gus Heri sudah kasih 2 poin, apa yang seharusnya dilakukan pengusaha dan pemerintah melalui gerakan sosial industri halal. Terima kasih, semoga apa yang kita perbincangkan ini menjadi suatu hal yang bermanfaat ke depannya dan lebih barokah yang kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.